Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore, Ibu Anissa dan teman-teman semua yang saya kasihi. Saya Angga Enggar Pragiwaksana di sini ingin menampilkan terkait strategic marketing planning yang menjadi tugas mata kuliah marketing dan digitalization strategi, yang dimana ditugaskan untuk mencari perusahaan yang menggunakan big data analyze untuk menunjang kegiatan marketing mereka. Jadi bagaimana big data analyze ini bermanfaat untuk menunjang siklus marketing di perusahaan global untuk meningkatkan pangsa pasar mereka. Nah, di sini saya ingin menyampaikan terkait strategic marketing planning dari netflix.com. Sebelum kita pahami tentang keseluruhan dari big data itu berproses maupun berdampak pada perusahaan global, khususnya di sini Netflix, kita harus tahu dulu Netflix itu apa sih? Jadi seperti yang saya himpun, Netflix itu merupakan layanan streaming media sesuai permintaan yang memungkinkan penggunanya untuk menonton berbagai jenis konten. Jadi baik dalam seri TV, dokumentasi, spesial event, yang semuanya itu diakses melalui internet. Memang mayoritas dilihat tuh untuk penggunanya tuh dimayoritaskan oleh penggunaan penonton movie ya atau film, baru nanti ada television series. Jadi penggunanya ini menggunakan Netflix dengan membayar langganan per bulan untuk mengakses konten-konten ini yang mereka sukai. Nah, Netflix itu juga memproduksi dan mendistribusikan konten original seperti Stranger Things, The Crown, dan Narcos. Narcos itu kayak film-film mafia yang ada di Meksiko. Nah, itu mereka membuat film itu sendiri secara mandiri untuk konten atau enggak filing film-film di dalam Netflix yang nantinya dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, film ini atau Netflix ini tuh diluncurkan pada tahun 97 sebagai layanan penyewaan DVD awalnya. Jadi Netflix itu berkembang menjadi salah satu pemain utama industri hiburan digital yang sudah hadir di 190 negara di dunia ini. Ya, selanjutnya untuk big data. Sebelum kita menyelami strategi Netflix, ada baiknya kita tuh mengetahui big data itu apa sih? Jadi big data itu mengacu pada kumpulan data yang sangat besar yang dapat dianalisis secara komputasi untuk mengungkapkan pola, tren, negosiasi, asosiasi, terutama yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Nah, di dalam big data ini tuh ada 3 hal yang menjadi dasar ketika suatu perusahaan itu sangat membutuhkan big data. Jadi 3 hal itu yaitu adalah terkait volume, terus apa? Keduanya speed, dan yang ketiga itu adalah variety. Nah, pertama volume. Volume itu tentang cakupan atau banyaknya data yang kita peroleh. Jadi jumlah data itu semakin banyak data yang kita miliki itu merupakan suatu kekuatan dalam mengeksplor pasar. Jadi semakin banyak perusahaan itu memiliki big data yang jumlahnya banyak, itu menjadi sesuatu kekuatan untuk kita menganalisa, untuk kita boleh melihat pasar dan peluang-peluang itu seperti apa. Yang kedua itu tentang speed. Jadi semakin cepat data yang dihasilkan atau diproses, semakin cepat pula peluang untuk merespon pasar. Jadi semakin cepat data kita peroleh, kita tindak, itu akan menjadi suatu keuntungan atau keunggulan dari perusahaan itu untuk merespon pasar. Saat ini pasar itu sedang fokus pada apa, terus pasar itu saat ini sedang viralnya apa, nah itu harus cepat ditanggap. Nah, yang ketiga adalah variety. Variety ini adalah tentang data yang memiliki keberagaman. Jadi kita di big data itu memiliki banyak variasi data sehingga cakupan pasar untuk hal marketing itu nanti bisa semakin luas. Misalnya berbagai jenis data itu jenis data yang kita gunakan tuh bisa data yang sekunder, premier untuk bisa melihat
Ini target pasar kita mau kemana? Ya, untuk saat ini kita perlu tahu bagaimana sih sebenarnya Netflix itu mencari, mengkolek data ini tuh gimana big data itu. Ada 6 hal yang mungkin bisa kita cermati. Yang pertama itu adalah tentang si Netflix itu menghimpun datanya itu adalah dengan memberikan peringkat untuk film dan acara. Seperti kita tahu kan kalau kita nonton pertunjukan film itu kita bisa memberikan rating. Nah, itu Netflix tuh ingin tahu seberapa besar sih film ini tuh berpengaruh atau disukai oleh masyarakat. Nah, itu salah satu caranya. Lalu yang kedua adalah tentang query pencarian. Jadi semakin banyak uh, keyword, masyarakat tuh ingin mencari film yang seperti apa sih. Nah, itu dia akan melihat query datanya itu paling banyak tuh yang dicari tuh tentang film apa, atau tentang acara TV apa, atau bahkan lebih spesifik film apa yang sering dicari saat ini. Nah, yang ketiga itu adalah melihat tanggal dan waktu. Nah, ini sangat besar juga. Jadi untuk film perang misalnya, itu bisa digunakan Netflix itu untuk menghimpun data itu suka dinikmati konsumen atau masyarakat itu di jam berapa. Bahkan di weekend, sekitar jam 10 ke atas, agar lebih menegangkan. Terus untuk TV series, mungkin di suka ditonton di jam berapa. Misalnya siang, weekday, nah itu kan menjadi himpun data juga buat Netflix untuk melihat, oh film yang ini tuh sangat berpengaruh di jam dan waktu apa. Lalu perangkat yang digunakan untuk menonton. Kalau kita tahu, kita nonton Netflix itu kan mau menggunakan device apa? HP, laptop, komputer, smart TV, dan sebagainya. Nah, Netflix itu juga jadi tahu. Oh, untuk menonton Netflix ini, device yang digunakan ternyata paling banyak laptop. Berarti dia harus menyiapkan resolusi filmnya tuh berapa besar dan seberapa resolusinya. Lalu tentang menjeda, mengulangi, bahkan meneruskan film. Jadi di bagian apa sih sebenarnya film yang lagi viral ini suka ditonton sama orang? Orang kan kadang saking gemesnya kan nontonnya di bagian itu terus ya. Itu terus, nah itu di rewind terus. Nah Netflix jadi tahu, oh ini ternyata bisa menjadi ujung tombak. Oh film ini bagus tapi di bagian ini. Gitu. Dan yang keenam adalah tentang melihat pola dari seluruh perangkat. Nah ini keseluruhan nih dari yang tadi memberikan rating, terus search query, waktu, device, sampai tadi pola menonton yang berulang, itu dilihat keseluruhannya. Di bagian film apa, jam apa, dan di bagian film yang sebelah mana nih, yang menjadi titik unggul. Nah, ini bisa jadi cuplikan-cuplikan untuk mempromosikan film ini, dikasih cuplikan ini karena paling banyak, agar penonton yang belum nonton jadi tertarik untuk nonton film itu. Nah, untuk big data sendiri itu Netflix itu berbagai tujuan ya strategisnya. Yang dikumpulkan itu lebih dari 200 juta pengguna di seluruh dunia untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Nah, untuk Netflix sendiri menggunakan use data ini, big data ini pertama ya untuk rekomendasi konten. Terus yang kedua untuk pengoptimalan konten. Yang ketiga pengalaman pengguna untuk mengetahui. Lalu untuk manajemen kontennya, untuk improve pemasaran, lalu untuk mengambil analisis data, untuk mengambil keputusan film mana yang akan di-upload terus, film apa yang akan dipasarkan, lalu memprediksi keberhasilan si konten, dan yang terakhir adalah analisis kepuasan dan feedback analysis-nya. Jadi bagaimana film yang sudah dipasarkan ini mendapatkan feedback yang baik apa kurang dari masyarakat. Ya, untuk yang pertama tadi tentang rekomendasi konten. Jadi di sini tuh Netflix itu mengumpulkan data untuk kebiasaan menonton pengguna, agar dapat memberikan rekomendasi konten yang relevan dan dapat diteruskan untuk keuntungan Netflix. Yang kedua itu untuk pengoptimalan data dan pengembangan original. Jadi mengumpulkan data untuk memahami tren mereka, bagaimana untuk merencanakan konten yang lebih sesuai dengan kebutuhan penonton. Nah, yang ketiga itu tentang pengoptimalan pengalaman penggunanya ya. Jadi Netflix menggunakan data untuk menciptakan pengalaman penonton yang lebih nyaman dan menyenangkan.
Nah, yang keempat ini itu tentang manajemen katalog konten. Jadi tentang Netflix ini memiliki katalog konten yang sangat besar. Big Data tuh membantu untuk mereka tuh memilih film mana aja yang dapat ditambahkan atau dihapus untuk saat ini popularitasnya seperti apa. Yang kelima tentang meningkatkan kampanye pemasaran. Netflix itu menggunakan data untuk merancang kampanye pemasaran yang lebih bertarget, efektif, dan pastinya efisien. Yang keenam itu tentang analisis data untuk pengambilan keputusan. Netflix menggunakan big data ini untuk menganalisis berbagai metrik kinerja. Jadi melihat kinerja ini Netflix itu harus membuat film yang seperti apa atau bekerja sama dengan vendor untuk menyediakan film apa. Yang ketujuh adalah memprediksi keberhasilan dari konten. Jadi salah satu keuntungan besar menggunakan big data adalah kemampuan untuk memprediksi kesuksesan sebuah film. Jadi film ini lagi viral, dapat produksi sekian banyak, dan mendapat keuntungan seberapa besar. Yang ke-8 adalah tentang analisis kepuasan pelanggan dan umpan balik. Jadi Netflix menggunakan data untuk mengevaluasi kepuasan pengguna dan melakukan perbaikan pada platform mereka. Jadi jangan lupa untuk perusahaan besar seperti Netflix mencari cara bagaimana mendapatkan feedback dari masyarakat untuk mengembangkan bisnis. Dari semua itu sebenarnya apa sih yang menjadi conclusion atau summary atau kesimpulan dari adanya big data itu buat Netflix? Jadi Netflix itu adalah contoh utama perusahaan yang mengintegrasikan big data di hampir sebuah aspek operasinya. Mulai dari pengalaman konten hingga pengalaman pengguna dan pemasaran. Dengan memanfaatkan analisis data, Netflix tidak hanya mampu memberikan pengalaman menonton yang dipersonalkan, tetapi juga membuat keputusan yang lebih cepat, tepat untuk mengembangkan dan menyempurnakan layanan mereka, serta mengoptimalkan manajemen konten dan pemasaran yang mereka buat untuk membuat penonton itu lebih nyaman, lebih memiliki pengalaman yang lebih baik, sehingga keinginan untuk menonton itu bisa terus dikembangkan. Demikian strategi marketing planning dari Netflix.com yang menunjukkan bagaimana perusahaan global sangat membutuhkan big data untuk informasi pengembangan pemasaran mereka. Demikian informasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi, siang, dan selamat sore.